bertambah usia kita, bertambah baik pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam kepada kedua dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi yang kita cintai dan Nabi yang kita sayangi. Mudah-mudahan cinta dan sayang kita akan membuat kita membuktikan cinta dan sayang tersebut dalam kehidupan. Karena siapapun yang cinta kepada seseorang akan menampakkan buktinya dalam kehidupan tentang cintanya tersebut. Mudah-mudahan ketika kita mengaku cinta kepada agama ini, cinta kepada Rasulullah SAW, maka buktinya dalam kehidupan kita akan banyak dilihat oleh orang lain ataupun kita sadari. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ikhwatillah rahimakumullah. Kalau kita buka surat At-Tahrim, kita akan dapati perintah untuk taubat itu ditujukan kepada orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Oleh karenanya, siapapun kita, apapun profesi kita, sejauh manapun ketaatan yang kita lakukan, bahkan sejauh mana amal yang telah kita buktikan, semua kita perlu kepada taubat. Bukan hanya orang yang salah saja, sebab seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, ikhwatillah rahimakumullah, kita akan dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar setiap harinya 70 sampai 100 kali. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW ingin mempraktekkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap kita dalam kehidupan ini. Kesalahan, kalau kita renungi, banyak kita lakukan dalam kehidupan. Maksiat, kalau kita renungi, terlalu banyak kita lakukan dalam kehidupan. Baik yang kita ketahui ataupun yang tidak. Dan menariknya lagi adalah, 2 ayat sebelum ayat ini, yaitu dalam surat At-Tahrim kita akan dapati pada ayat 7. Pada ayat 6 Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat yang sangat kita hafal. Karena ayat ini memberikan perintah kepada kita yang sudah berumah tangga, baik yang belum berumah tangga, bagi seorang laki-laki, bagi seorang wanita yang akan menjadikan dirinya bagian dalam kehidupan rumah tangga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Perintah untuk semua kita. Siapapun yang mengaku dirinya beriman, baik dalam keadaan bujang ataupun sudah berkeluarga, maka perintah ini sampai. Dalam ilmu munasabah, hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, kita akan dapati ada kaitan antara ayat ke-6 dengan ayat ke-8. Sebab perintahnya dua-duanya ditujukan kepada orang-orang beriman. Cobalah kita telusuri, cobalah kita renungi kehidupan kita sebagai seorang anak dalam rumah tangga. Apa kesalahan, kekurangan yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Cobalah kita renungi sebagai seorang suami atau seorang istri, atau seorang ayah atau seorang ibu. Kita akan dapati banyak kekurangan. Maka perintah Allah pada ayat ke-8 adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka inilah perintah yang mesti kita jalankan. Taubat kita atas segala kesalahan yang kita lakukan, betul-betul taubat, sebenar-benar taubat. Dan kita akan tahu bahwasanya generasi-generasi saleh sebelum kita, mereka sangat menjaga agar jangan sampai kesalahan yang mereka lakukan menggelincirkan mereka dalam kehidupan. Orang-orang yang mawas terhadap dirinya sendiri pasti akan tahu ketika dia berbuat kesalahan, maka biasanya hatinya langsung merespon. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayattali alaihin nas. Dosa itu adalah apa yang membuat hatimu tidak tenang dan engkau tidak ingin dilihat oleh orang lain ketika melakukan dosa tersebut. Kaedahnya sederhana. Kalau seandainya kita sedang memegang handphone,
Lalu kita buka apa yang bisa untuk kita buka. Kalau kita ingin tahu apakah yang kita buka adalah bagian daripada amal soleh ataukah dosa, kriterianya cuma dua. Kalau kita membuka satu situs, lalu kemudian kita merasakan kebahagiaan, tenang hati kita, mudah-mudahan itu bagian dari ketaatan. Tapi sebaliknya ketika kita membuka satu hal, membuka satu tampilan, lalu kita tidak ingin orang di sebelah kita melihat kita, lalu kita tidak ingin keluarga kita melihat kita, atau diri kita sendiri merasa tidak nyaman dengannya, maka yakinlah itu merupakan dosa. Dan kalau ini kita bawa terus dalam kehidupan kita, terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Namun yang menariknya adalah, perintah ini adalah perintah kepada orang beriman. Orang beriman akan menyadari kekhilafan yang dia lakukan dan dia tidak akan berlama-lama dengan kesalahannya. Hati-hati ketika kita menunda-nunda taubat, sebab khawatirnya iman yang kita miliki dari waktu ke waktu kemudian berkurang. Tanpa kita sadari pada satu tahap, dia akan menjadi penyebab kehancuran dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Oleh karenanya perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah engkau kepada Allah sebenar-benar taubat. Perintah yang ditujukan kepada orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, yang mengatakan bahwasanya iman ada dalam kehidupannya, namun ternyata perintah ini ditujukan kepada kita. Sebab kenapa? Orang beriman selalu ingin ketinggian. Selalu ingin mendapatkan yang tinggi. Kita akan dapati generasi-generasi soleh sebelum kita. Pasti itu juga yang ada dalam kehidupan mereka. Maka ini juga di antara hal yang patut untuk kita ingat bersama. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah sebenar-benar taubat. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengingatkan bahwasanya inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah setiap harinya. Dalam satu riwayat dikatakan 70 kali, dalam riwayat lain dikatakan 100 kali. Maka wajar sebagai kader-kader dakwah kita diwajibkan untuk menjaga taubat, untuk menjaga istighfar. Biasakanlah setelah selesai salat fardu, biasakanlah untuk meminta ampun kepada Allah melalui istighfar kita. Jangan sampai kesibukan yang mengatur kehidupan kita selalu. Patutnya kitalah yang mengatur kesibukan kita. Jangan sampai kesibukan yang selalu mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, maka setelah selesai salat yang terbayang oleh kita adalah kerja dan kerja lagi. Padahal kalaulah kita yang mengatur kesibukan, maka mesti ada ruang-ruang yang kita berikan untuk pekerjaan kita, dan ada ruang-ruang yang kita berikan untuk diri kita sendiri, dan ada ruang-ruang yang diberikan untuk orang-orang yang kita sayangi. Ikhwatillah rahimakumullah. Yang menarik lagi adalah ayat yang terdapat dalam surat At-Tahrim ini. Kalau kita ambil 3 ayat sesudahnya, itu menceritakan tentang 4 orang wanita. Yang berkaitan tentang tema kedua yang diangkat dalam ceramah kita pada sore hari ini, kajian kita pada sore hari ini tentang taubat dan pembinaan diri. Kita akan dapati hal yang sangat luar biasa. Ketika ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ayat ke-8. Maka ada ayat ke-9, kemudian ada ayat ke-10 yang bercerita tentang daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut. Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir. Simbolnya adalah 2 orang istri Nabi, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Surat At-Tahrim bercerita tentang awalnya tentang keluarga Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan karena istri beliau dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya ada perintah kepada orang-orang beriman untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dan 2 ayat sesudahnya
Allah memerintahkan kepada kita orang-orang beriman untuk memperbarui taubat. 3 ayat terakhir Allah bercerita tentang 4 orang wanita yang berkaitan dengan tema yang kedua, pembinaan diri. Simbol bagi orang-orang kafir ternyata adalah 2 orang istri Nabi Nuh dengan istri Nabi Lut. Seakan-akan membawa pesan kepada kita bersama, siapapun pasangan hidupmu tidak akan pernah memberikan keyakinan atau kepastian bahwasanya engkau akan masuk bersama mereka. Sebab kenapa? Nabi Lut dengan Nabi Nuh, siapa yang tidak kenal dengan ketakwaannya? Bahkan Nabi Nuh satu di antara Nabi yang ulul azmi. 5 orang Nabi yang ulul azmi, maka salah satunya adalah Nabi Nuh. Namun ternyata istri beliau ternyata bukan termasuk dari golongan-golongan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita perlu bahu-membahu. Jangan sampai keinginan kita membawa rumah tangga di awal begitu kuatnya, namun ternyata kemudian di akhir mendapatkan tantangan, dan kemudian kita hancur. Tidak ada kata yang indah dalam rumah tangga kecuali kita mengatakan, mari sama-sama kita masuk surga. Mari sama-sama yang kita cari adalah surga yang paling tinggi. Sebab ketika orang mempunyai ketinggian, ketika orang mengharapkan ketinggian, maka dia tidak akan mau melakukan hal yang remeh-remeh. Ayat berikutnya menyinggung juga kepada kita. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. Allah menjadikan perumpamaan, simbol bagi orang-orang beriman. Ternyata bukan istri Nabi. Ternyata adalah istri dari seseorang yang dianggap zalim dan merupakan taghut di dunia ini, yaitu istrinya Fir'aun. Hal yang sangat kontras. Simbol bagi orang beriman 2 orang istri Nabi. Simbol bagi orang kafir 2 orang istri Nabi. Simbol bagi orang beriman adalah istrinya Fir'aun. Dan ayat ini terdapat pada ayat yang mengingatkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ayat ini adalah ayat di mana terdapat pada surat yang di sana juga perintah untuk kita mesti melakukan taubat. Wadaraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang beriman adalah istrinya Fir'aun. Apa kelebihan Asiyah istri Fir'aun? Sehingga beliau termasuk satu di antara 3 wanita sempurna yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Apa kelebihan dari seorang istri Fir'aun sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran? Apa kelebihan yang dimiliki oleh seorang wanita mulia ini sehingga kondisinya yang berada pada kondisi terjepit karena suaminya merupakan seorang yang zalim dan semua yang ada di lingkungannya adalah orang-orang yang jauh daripada hidayah, namun ternyata dia mampu membuktikan satu di antara 3 wanita sempurna. Ini bukan tentang diskriminasi. Yang laki-laki memang banyak yang sempurna, karena Nabi dan Rasul semuanya adalah orang yang sempurna. Dan jumlah Nabi yang dikatakan dalam hadis 124.000 jumlahnya. Sedangkan wanita yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah kamula minar rijali kathir walam yakmul minan nisa'i illa 3. Yang sempurna dari kalangan lelaki itu banyak, namun tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali hanya 3 orang. Asiyah istri Fir'aun ada pada ayat ini. Kemudian Maryam binti Imran ada pada ayat sesudah ini. Kemudian Khadijah binti Khuwailid terdapat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita jadikan tema ini sebagai arah kehidupan kita, maka kita akan dapati bahwasanya taubat itu identik dengan kita menjaga agar keluarga kita adalah keluarga yang mengharapkan surga. Taubat itu identik bagi orang-orang yang mempunyai ketinggian sebagaimana Asiyah, dan rahasianya terdapat pada ayat ini. Bukalah surat At-Tahrim. Ayat 11 kita akan dapati bahwasanya ternyata rahasia Asiyah, rahasia bagi kita yang ingin untuk mendapatkan ketinggian adalah wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika Asiyah berdoa,
Wahai Allah, bangunkanlah untukku istana di surga. Bukan hanya sekedar ingin masuk, tapi beliau ingin untuk mendapatkan istana di surga. Kalau kita berada pada kondisi seperti Asia, kezaliman ada di sekitar kita, lingkungan adalah lingkungan yang tidak baik, maka mungkin doa kita, ya Allah, yang penting masuk surga saja, sudah cukuplah bagi kami. Namun ternyata bagi seorang Asia yang hadir dalam kehidupannya adalah doanya adalah doa yang tertinggi. Bukan hanya sekedar ingin masuk surga, tapi juga termasuk orang yang dihadiahkan istana di surga. Inilah obsesi yang mesti kita miliki selalu dalam kehidupan. Inilah obsesi yang selalu mesti kita jaga dalam kehidupan. Selalu ingin menjadi yang terbaik. Cobalah lihat dalam kehidupan para sahabat. Kalau sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, maka biasanya pertanyaan adalah ayul islami afdal, ayul islami khair. Di antara amalan Islam ya Rasulullah, apa yang paling utama? Apa yang paling mulia? Ketika pertanyaan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, biasanya pertanyaan bukan tentang rukhsah, bukan tentang keringanan, akan tetapi adalah tentang hal yang tinggi. Dan sebagaimana dibacakan oleh akhuna Akhtizar tadi, bahwasanya dalam surat Ali Imran kita diingatkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ketika bercerita tentang pahala, ketika bercerita tentang amalan, maka perintah dalam Al-Quran bukan sedang jalan-jalan, tapi perintahnya adalah perintah wasari'u, bersegeralah. Bahkan kalau kita lihat ayat yang lain, kita akan dapat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka kalau kita ingin memperbaiki diri, jangan pernah mau kalah dalam masalah akhirat dari saudara kita. Sebagaimana dalam kehidupan dunia kita tidak mau kalah. Kalau ada di antara kawan-kawan kita yang memiliki harta, maka kita berupayakan untuk juga mempunyai harta. Sebagaimana dalam dunia kerja kita ingin untuk menempati pos-pos yang tepat, posisi-posisi yang tepat, maka begitu juga hendaknya dalam masalah akhirat. Jangan sampai dalam masalah dunia kita tidak ingin kalah, dalam masalah akhirat kita hanya ingin yang di belakang saja. Sebagaimana dalam kehidupan dunia, kalaulah ada toko bagi ibu-ibu yang biasa belanja, ada toko yang menawarkan harga yang murah, kualitasnya sama dengan toko yang lain, namun ternyata harganya adalah harga yang murah, maka biasanya kita akan menyisihkan waktu dan menyisihkan tenaga. Walaupun kadang-kadang tempat itu jauh, kita mau ke sana. Karena sudah terbayang untungnya. Kalau dengan duit yang ada 50, ya, kalau dalam duit rupiah kita, 50.000 kita dapat satu barang, ternyata di tempat lain harga 35.000 kita dapat barang tersebut, sudah terbayang untungnya 15.000. Namun ternyata dalam masalah akhirat, akankah kita bersikap sama? Kalaulah sholat sunat sebelum subuh dijanjikan oleh Rasulullah SAW, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakah kita merasa sedih nantinya kalau kita tertinggal 2 rakaat utama ini? Atau ketika Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwasanya 12 rakaat yang kita jaga salat sunat setiap harinya akan dijanjikan istana di surga. Apakah itu menjadi bagian yang kita jaga selalu, ataukah menjadi sesuatu hal yang sepele? Maka disinilah juga membuktikan, inilah nikmatnya kita berjamaah. Jangan sampai amal-amal yaumi yang kita dapatkan dari pimpinan-pimpinan kita, amal-amal yaumi yang ditetapkan oleh kiadah kepada kita, jangan sampai dianggap sebagai beban. Sebab kenapa? Kalau kita anggap dia sebagai beban, maka kita akan berat untuk melakukannya. Seakan-akan kita terpaksa melakukannya, lalu kemudian yang keluar adalah sisi keikhlasan. Kita nggak ikhlas kalau seperti ini. Padahal, kalau kita rubah cara pandang kita, maka bukanlah merupakan sesuatu yang sulit untuk kita ikhlas di sebalik ketetapan yang Allah berikan, di sebalik ketetapan yang ditetapkan kepada kita. Jadikanlah
target amal yaumi yang Qiyaadah tetapkan kepada kita, cara kita untuk memperbaiki diri. Ada orang yang bisa dengan dirinya sendiri kemudian memperbaiki diri, tapi kadang-kadang ada faktor eksternal yang diharapkan untuk kita bisa merubah diri. Maka jemaah ini telah memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, ada buku-buku yang wajib kita baca. Sebenarnya itu bukan merupakan beban. Sebenarnya itu cara kita untuk melatih diri, mengatur waktu, agar kemudian keutamaan yang kita harapkan dalam kehidupan akhirat tidak hilang karena kesibukan dunia kita. Begitu juga dalam bulan mulia ini. Bulan untuk kita masuk training. Bulan untuk kita masuk dalam melatih diri. Jangan sampai kemudian training yang diberikan kepada kita membuat kita kemudian alfa. Padahal sebulan penuh lamanya kita dididik. Bagaimana kita dididik untuk kemudian tidak hanya cukup dengan hal yang biasa. Maka kita dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang handal. Sebulan lamanya kita berpuasa. Cobalah lihat orang di luar Islam, apakah mereka mampu untuk puasa sebulan penuh lamanya. Inilah pendidikan yang luar biasa dalam Islam. Ditambah lagi dalam jemaah ini kita juga dituntut dengan berbagai kewajiban-kewajiban yang lain. Di antara kewajiban adalah kita sisihkan sebagian harta yang kita miliki dalam perjuangan dakwah ini. Padahal kita sama-sama tahu, kalaulah ada di antara ikhwan dan akhwat yang sekarang kuliah S2 atau S3 di Inggris, maka mungkin saja beasiswa yang diberikan tidaklah cukup dengan banyaknya kegiatan yang kita hadapi, dengan banyaknya tantangan hidup yang kita hadapi. Namun begitulah jemaah ini mendidik kita. Rezeki yang Allah tetapkan untuk kita tidak akan pernah lari kepada orang lain. Namun rezeki orang lain yang Allah titipkan melalui kita, maka berikanlah, niscaya pintu keberkahan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Maka begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Ketika bulan mulia ini datang, maka Allah menyuruh kita untuk taubat sebetul-betul taubat. Walaupun di bulan-bulan lain perintah ini sama, namun untuk bulan Ramadan dia merupakan perintah yang spesial. Maka begitu juga dalam proses pembinaan diri, bulan Ramadan adalah bulan utama. Ketika sebulan lamanya kita menahan hawa nafsu, kadang-kadang jatuh bangun kita dalam menghadapi hawa nafsu. Namun begitulah, iman itu membuat kita selalu ingin tinggi. Orang mukmin tidak pernah jatuh di dalam lubang yang sama dua kali. Karena orang mukmin dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang cerdas. Maka kalau kita pernah jatuh dalam lubang maksiat yang sama, maka berarti ada yang kurang dari kecerdasan kita. Maka mari kita manfaatkan kecerdasan kita bukan hanya untuk kehidupan duniawi kita, tapi kita manfaatkan kecerdasan kita juga untuk target-target ukhrawi kita. Ikhwah akhwat fillah rahimakumullah. Sangat banyak hal-hal yang akan mengingatkan kita tentang komitmen untuk sampai kepada tujuan kita, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga surga yang Allah janjikan. Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, "Iza sa'alta fas'alillah jannatal firdaus." Sebagai penutup dalam kajian ini sebelum tanya jawab nantinya, Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, jika engkau minta kepada Allah surga, maka mintalah surga yang paling tinggi. Sebagaimana kita dididik dalam masalah dunia untuk punya cita-cita yang tinggi, sehingga cita-cita akan membuat kita mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki, maka dalam masalah akhirat Allah juga menyuruh kita, Rasulullah SAW juga mempraktekkan agar yang kita minta adalah surga yang paling tinggi. Mungkin fakta yang kita dapati dalam kehidupan adalah dengan amal yang kita lakukan mungkin susah untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Namun begitulah perintah Allah kepada kita. Namun begitulah perintah Rasulullah SAW kepada kita. Kalau memohon kepada Allah, mohonkanlah surga yang paling tinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Walaupun letih dan lelah kita,
Ketika kita ingat cita-cita kita besar, maka kita lupakan sedikit lelah dan letih kita, karena kita tahu yang Allah janjikan nantinya di surga adalah hal yang sangat tinggi. Ketika seorang bertanya kepada Imam Ahmad, kapankah engkau beristirahat, wahai Imam? Maka kemudian Imam Ahmad menjawab, istirahatnya kami nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah letih kaki kita dalam kehidupan ini adalah letihnya ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Jadikanlah letihnya tangan kita dalam kehidupan ini adalah letihnya karena amalan-amalan yang Allah ridhoi. Kalau seorang ibu yang sekarang mungkin letih dengan anak, perangai anaknya, dengan memasaknya, dengan semuanya, maka berdoalah kepada Allah. Jadikanlah letih kami di jalan-Mu ya Allah, sebagai bentuk amal kebaikan yang kami lakukan. Letih seseorang ayah dalam mencari penghidupan kepada anaknya, kepada orang yang disayangnya, agar mendapatkan rezeki yang halal, maka jangan sampai keluhan dari mulut yang keluar, tapi adalah cara kita kemudian ingin mendapatkan keridhaan Allah. Mulailah perubahan diri dari diri kita sendiri. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari yang kecil-kecil supaya kita mampu untuk menanggungnya dan supaya kita mampu untuk memikulnya. Mungkin demikian saja ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaat dari kajian sore kita pada waktu ini dan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Silakan kalau ada di antara ikhwan dan akhwat yang ada pertanyaan. Baik, salat rawatib 12 rakaat itu yang mana Ustaz? Dari Amira DH. Sunat rawatib itu ada beberapa sunat yang mesti kita pahami dengan baik. Ada surat rawatib itu artinya salat yang dijaga oleh Rasulullah SAW sebelum dan sesudah waktu salat fardu. Itu namanya rawatib. Apa saja yang salat rawatib tersebut? Ada beberapa riwayat. Ada 4 riwayat dalam masalah ini dalam hadis. Riwayat pertama 8 rakaat saja setiap hari. Ada 10 rakaat, ada 12 rakaat, ada 14 rakaat. Saya terangkan yang 8 dengan 14 saja. Yang 8 itu yang mana? Yang 8 itu 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang nggak boleh tinggal. Rasulullah SAW dalam keadaan mukim ataupun safar tetap menjaga yang 2 rakaat ini. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang 8. Adapun yang 10, ya saya terangkan jelas semuanya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Adapun yang 12, tambah saja 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Berarti ada 4 rakaat, 2 rakaat sesudah zuhur. Berarti ada 4 rakaat sesudah zuhur tersebut, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang 14 adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur yaitu 22, 4 rakaat sesudah zuhur yaitu 22, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Kalau timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan salat sunat sebelum asar? Salat sunat sebelum asar bukan dinamakan rawatib, tapi ada hadisnya. Hadisnya adalah rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat, yaitu 2. Kalau nggak tercapai, cukup 2. Baik, ini yang namanya rawatib. Ya. Tapi kalau hadis tentang 12 rakaat tersebut, tidak disebutkan tentang rawatib. Maka hadis kalau kita jaga setiap hari kita mesti 12 rakaat, maka itu sangat bagus. Apatah lagi bulan Ramadan ini, biasakan obsesi kita setiap hari bisa 50 rakaat. Kenapa 50 rakaat, Ustaz? Salat fardu 17 rakaat, 2, 4, 4, 3, 4. 17 rakaat. Kita tambah tarawih 11. 17 tambah 11, 28. Tinggal 22 lagi. Maka disinilah kita tambah dengan duha, kita tambah dengan salat malam, kita tambah dengan salat sunat rawatib. Insya Allah 50 rakaat selama bulan Ramadan setiap harinya bukan sesuatu yang berat. Apatah lagi kalau ada yang salat tarawihnya 23 dan seterusnya. Mungkin demikian. Berikutnya dari Bu Yayu Chatri, pada masa Nabi Musa, Aisyah menjadi istri Fir'aun. Apakah Aisyah pengikut Nabi Musa? Iya, karena yang menjaga Nabi Musa waktu kecil diantaranya adalah Asia, bukan Aisyah ya, Asia. Sorry, Asia, saya yang salah baca.
Apakah Asiyah ikut dengan ajaran Nabi Musa? Iya, beliau ikut dengan ajaran Nabi Musa. Apakah pada masa, sebab yang menjaga Nabi Musa itu kecil adalah Asiyah, istri Firaun. Apakah pada masa itu tidak ada larangan menikah antara wanita Islam dengan orang kafir? Sebab sebelum datang ajaran Nabi Musa, Asiyah sudah merupakan istrinya Firaun. Ya, jadi kalau kita jawab hal seperti itu. Kalau boleh saya ada pertanyaan lain, boleh. Pengikut Nabi Musa adalah orang-orang Yahudi, sedangkan pengikut Nabi Isa adalah orang-orang Israel. Apakah perbedaan antara Yahudi dengan Israel? Orang Israel itu orang Yahudi. Israel itu adalah cucu Nabi Yakub. Jadi nama Israel itu awalnya, dan kemudian menjadi simbol ketika mereka menamakan diri mereka menjadi agama Yahudi. Oleh karenanya, yang paling banyak turun Nabi itu adalah kepada orang Israel, Bani Israel, namanya Bani Israel. Orang Bani Israel tersebut, agama mereka adalah agama Yahudi dan sebagainya adalah agama Nasrani. Ya, walaupun sekarang identik bahwasanya Bani Israel itu adalah orang Yahudi. Ya, jadi sebenarnya antara umat Nabi Musa dengan Nabi Isa itu sama, yaitu Bani Israel. Hanya Nabi Muhammad SAW yang untuk semesta alam. Ya, jadi itu diantaranya. Dari Hari Agung, Afwan Ustadz, bagaimana tipsnya agar dimudahkan oleh Allah SWT untuk bertaubat? Kadang ada rasa gengsi, kadang ada ego dikasih tahu oleh orang lain. Ikhwafatillah rahimakumullah, semua kita pasti pernah melakukan dosa. Bahkan mungkin yang berbicara ini jauh lebih banyak dosanya daripada orang yang mendengar. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Apa kata Abu Bakar? Lau araftumuni labasaqtum ala wajhi. Kalau kalian tahu tentang diriku, niscaya kalian akan meludahiku. Kalau kalian tahu tentang diriku, niscaya kalian akan meludahiku. Ikhwafatillah rahimakumullah. Artinya apa? Ikhwafatillah rahimakumullah. Dalam hal ini ada satu hal yang perlu untuk kita jaga. Apa yang kita jaga tersebut? Yang kita jaga adalah hendaknya ada waktu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk kita menangisi kesalahan. Biasakanlah setelah kita jatuh kepada kesalahan, yakinlah setiap kita pasti pernah jatuh dalam kesalahan. Yakinlah bahwasanya setiap kita pernah melakukan maksiat dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwasanya sekuat apapun iman kita, pasti ada waktu-waktu bagi kita untuk melakukan maksiat. Bukan karena kita ingin, akan tetapi adalah karena kita merupakan makhluk yang penuh dengan kelemahan. Kadangkala kita mendapati iman begitu kuat pada waktu paginya, namun ternyata pada waktu sore harinya kita mendapatkan ada kesalahan yang kita lakukan, sehingga kemudian maksiat yang kita lakukan setelah itu beruntun. Ikhwah akhwat fillah rahimakumullah. Disinilah kemudian kita perlu untuk menyediakan waktu dengan diri kita sendiri. Artinya apa? Setelah kita jatuh ke dalam lubang maksiat, maka jangan biarkan kita terseret, namun jadikanlah lompatan tinggi setelah itu agar kita kemudian bangkit lebih cepat. Caranya apa? Caranya dengan menyesali kesalahan dan kemudian meminta ampun kepada Allah, diiringi dengan air mata tangisan. Cobalah, setelah kita melakukan maksiat, lalu kita iringi dengan air mata penyesalan. Cobalah lihat hati kita, cobalah lihat bagaimana keimanan kita. Kita bisa katakan, hati yang begitu lapang Allah berikan dan seakan-akan kita merasakan kekuatan yang sangat luar biasa. Itulah tanda bahwasanya, kata para ulama, ada kalanya setelah kesalahan yang kita lakukan, maka Allah tinggikan derajat kita dengan apa? Dengan penyesalan dan kemudian bangkit lagi untuk yang terbaik. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nasihat, seseorang tidak akan pernah menjadi orang terbaik. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari, seorang tidak pernah dikatakan alim sampai dia mengambil daripada orang yang lebih baik daripadanya.
orang yang sama dengannya, dan orang yang lebih sedikit daripadanya. Kata Imam Bukhari dahulu, seorang tidak pernah dikatakan alim, kecuali mengambil ilmu dari orang yang lebih tahu daripadanya, dan orang yang seumpamanya, dan orang yang lebih sedikit pengetahuan daripadanya. Ikhwat fillah rahimakumullah. Di antara yang perlu untuk kita jauhi dalam kehidupan ini adalah bersikap sombong. Jangan biarkan walau hanya sebiji zarah pun ada kesombongan dalam diri kita. Apa itu al-kibru? Al-kibru yaitu kesombongan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah batarul haq wa ghamtun nas. Kita tolak kebenaran dan kita rendahkan orang lain. Kalau dalam kehidupan kita kadang-kadang merasakan dua sisi ini, cepatlah istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan pernah biarkan sedikit pun kesombongan hadir dalam kehidupan kita. Sejauh apapun titel yang kita miliki, sejauh apapun iman yang kita punyai. Sebab kenapa? Beda antara iblis dengan Nabi Adam sederhana. Nabi Adam pernah salah, iblis juga salah. Nabi Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis tidak mau mengikut perintah Allah. Sama-sama salah, namun ternyata balasannya berbeda. Sebab kenapa? Setelah melakukan kesalahan, Nabi Adam lalu mengatakan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sedangkan iblis kemudian mengatakan bahwasanya dia jauh lebih baik daripada Adam. Maka ego masing-masing kita tuh punya, terutama bagi laki-laki. Saya katakan bahwasanya di antara kelebihan laki-laki adalah egonya lebih tinggi. Namun ternyata iman mengajarkan kepada kita untuk kemudian bisa menundukkan ego kita semata-mata mengharapkan ridha Allah. Inilah indahnya Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Rasulullah SAW, kalau yang dihina itu adalah dirinya, beliau nggak pernah mempermasalahkan. Padahal pribadi mulia yang bagaimana lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau agama Allah yang dihina, maka beliau bangkit menunjukkan kemarahan. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, dalam kehidupan kita, semua kita pasti memiliki ego. Semua kita pasti memiliki sesuatu yang kita perjuangkan. Namun kadang-kadang ada sesuatu yang kadang-kadang perlu untuk kita tahan. Kadang-kadang ada sesuatu yang perlu untuk kita kurangi. Mudah-mudahan hal tersebut akan membuat kita lebih baik dari waktu ke waktu. Bukan jatuh yang perlu untuk kita sesali. Sebagaimana kita naik sepeda, sampai belajar, sampai pandai naik sepeda, sampai pandai menunggangi sepeda tersebut, kadang-kadang kita jatuh. Jadi bukan jatuh saja yang kita sesali, tapi sampai kalau seandainya jatuh itu membuat kita nggak mau bangkit lagi. Kalaulah seandainya kita melakukan maksiat, semua kita pasti pernah melakukan maksiat. Namun kalau kita hanya kemudian mengatakan kita berbuat maksiat, tapi tidak pernah untuk kita menyesalinya, tidak pernah kemudian kita bangkit lagi, maka inilah yang dikhawatirkan dari maksiat tersebut. Baik, mungkin demikian Pak Hari Agung. Ada kajian bagus tentang tafsir surat Yusuf oleh NAK. Baik, ditambah. Assalamualaikum Ustaz, kapan sebaiknya memanjatkan berdoa dalam sholat? Apakah dalam sujud terakhir, atau dalam tahiyat terakhir, atau sesudah salam? Yang paling bagus untuk berdoa waktu sholat itu adalah ketika sujud, karena hadisnya jelas. Inna akrabu ma yakunul abdu. Ya, tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika salatnya adalah indah sujud, ketika sujud. Fa'akthiru minad doa. Maka perbanyaklah doa. Jadi sujud itu bukan sujud terakhir saja, hanya yang kadang-kadang disalahfahami oleh sebagian orang di Indonesia. Biasanya mereka hanya sujud terakhir saja, tidak. Kapanpun sujudnya itu utama untuk berdoa. Tapi syaratnya doanya mesti berbahasa Arab. Karena dimulai dari takbir sampai salam itu mesti dengan bahasa Arab. Kalau seandainya, dan ini juga diantaranya yang perlu diingatkan, dan dia tidak boleh waktu ruku dan waktu sujud itu membaca Quran. Karena memang ada hadisnya.
Tidak boleh waktu ruku dengan waktu sujud itu membaca Quran. Lalu bagaimana dengan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran? Para ulama mengatakan, niatkanlah itu doa bukan sedang membaca Quran. Maka insya Allah kita akan dapati. Contohnya tadi kan, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan terdapat dalam Al-Quran. Namun kita niatkan itu adalah doa. Di antara doa yang paling bagus di waktu sujud kapanpun di bulan Ramadan, mau di sholat fardu ataupun sunat, mau sujud awal, tengah atau terakhir, adalah doanya Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang paling bagus. Baik. Kemudian yang kedua, doa yang paling bagus juga waktu sholat itu adalah sebelum salam. Ya, sebelum salam, karena memang ada hadis yang menyatakan demikian, maka itu boleh panjang, tapi tetap saja bahasa Arab. Oleh karenanya, insya Allah doa-doa bahasa Arab kita cukup banyak. Ya, tinggal kemudian belum kita biasakan untuk kita baca ketika sujud ataupun sebelum salam. Kemudian adapun sesudah salam juga utama. Nah, ini berkaitan tentang makna daripada satu hadis tentang ya akibah kulli salah. Jadi di antara doa yang paling utama waktunya itu adalah setelah akibah kulli salah. Kata-kata akibah itu bisa diartikan sebelum selesai atau pas setelah selesai. Maka itulah perbedaannya antara pertanyaan tadi, apakah sebelum salam atau sesudah salam. Tapi saya sangat menganjurkan sebelum salam, perbanyaklah doa. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihat bagaimana caranya untuk memaksimalkan waktu-waktu berkah selama Ramadan ini untuk taubat dan perbaikan diri, terutama untuk imbangi antara ibadah dan istirahat. Pinginnya istirahat sebentar saja agar kuat lanjutkan ibadah. Tapi istirahatnya malah kebablasan. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang paling utama adalah perlu ada pengaturan waktu. Jadi ketika masuk bulan mulia ini, sama dengan kita menyelesaikan target kuliah, kita sama-sama mahasiswa dahulunya, sama-sama juga punya kesibukan. Saya masih ingat dahulu, taujih Dr. Salim Segaf Al-Jufri, ketika melepas kami berangkat ke Madinah tahun 95, waktu itu beliau masih menjadi dosen di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab Saudi, yang ada di Jakarta. Waktu itu beliau masih ingat, sampai sekarang saya masih ingat. Beliau mengatakan, karena beliau S1, S2, S3-nya di Madinah. Dan saya merasakan bagaimana susahnya untuk kuliah di Madinah. Walaupun saya tahu tempat lain juga sama-sama susahnya. Kita sama-sama juga di Inggris dan seterusnya. Tapi kata beliau adalah, ketika pertama kali kaki berada di kota Madinah, yang perlu dibuat itu adalah aturan waktu, schedule. Ya. Saya masih ingat kata-kata itu sampai sekarang. Bukan pergi ke Masjid Nabawi dulu yang pertama, kata beliau. Yang pertama yang mesti dilakukan adalah buatlah schedule harian. Karena itu akan memandu kita untuk kehidupan kita. Dan biasakanlah, ini juga kita buat selalu. Kalau kita sudah biasa, nggak perlu ditulis, insya Allah kita ingat. Tapi kalau seandainya belum, mesti kita buat terus. Walaupun nggak 100% berlaku, nggak berjalan, akan tapi dia menjadi guide bagi kita, menjadi panduan bagi kita dalam memaksimalkan waktu. Jangan sampai kemudian hilang begitu saja waktu yang kita upayakan. Berikutnya juga adalah, kalau seandainya satu hari kebablasan, nikmatilah. Itu mungkin bonus yang Allah berikan. Tapi kalau setiap hari kebablasan, berarti ada yang salah. Jadi kalau seandainya kita membuat waktu istirahat itu 2 jam saja, malam ternyata nggak bisa. Kemudian paginya kita tambah sedikit, tapi ternyata kebablasan. Kalau sekali kejadiannya, nikmatilah. Itu mungkin hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun sebenarnya hadis ini lemah ya. Naumus shaimu ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi maksudnya adalah kalau tujuannya untuk menguatkan diri boleh. Tapi kalau tujuannya dari pagi sampai sore dia tidur terus, itu mungkin sesuatu yang salah. Baik, jadi kalau kebablasannya cuma sekali 2 kali, ya menurut saya itu biasa dalam penentuan waktu. Tapi kalau sering, berarti ada yang salah dalam penyikapan kita tentang schedule waktu. Kadang-kadang schedule tinggal schedule, kita tetap dengan hal yang sama. Baik, berikutnya, kalau untuk taubat dan perbaikan diri, saya sangat menganjurkan. Ya, untuk perbaikan diri, yang paling utama itu adalah tentukan tujuan akhir kita. Kalau perlu, bersama kita ngomong. Kalau kita sudah berkeluarga, ya, patrikanlah dalam kita dengan pasangan hidup kita, bahwasanya yang kita tuju adalah surga. Ya. Kalau kita masih sendiri, maka kita punya komitmen. Komitmennya adalah ada komitmen. Ada di antara hal yang bagus dari sebuah cerita, saya nggak tahu juga tentang kebenarannya, tapi insya Allah mudah-mudahan ini benar. Seorang ibu didapati anaknya mudah sekali untuk menjaga sholat.
Ternyata sejak gadisnya, sang ibu selalu membaca doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim surat 40 kalau nggak salah. Jadi yang ingin saya katakan adalah setiap kita, baik laki-laki atau perempuan, itu mesti mempunyai obsesi dalam diri. Ya, target kita apa? Sehingga target itu yang mengarahkan. Kalau Allah berikan ilmu kepada kita, maka kita usahakan dengan ilmu tersebut banyak kebaikan yang kita berikan. Kalau Allah lapangkan harta untuk kita, maka dengan harta tersebut kita berikan untuk kebaikan. Kalau Allah berikan tenaga untuk kita, maka berikan jadikan tenaga tersebut cara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir karena waktu kita tinggal 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya berkenaan dengan suasana kita beribadah dalam keadaan lockdown. Diperbolehkah kita melakukan tarawih atau salat Idul Fitri online? Tidak. Saya tidak menganjurkan. Sebab kenapa? Dalam masalah ini banyak hal yang perlu untuk kita lihat. Ya, walaupun dalam praktek ada orang yang melakukannya, bahkan ada sebagian, ya saya katakan antara imam dengan makmum itu mesti yang dari awal sampai akhir itu melihat dan kemudian saf-safnya bersambung nggak masalah. Tapi kalau misalnya online, kenapa kita nggak hidupkan saja imam Masjidil Haram lalu kita ikut dengan imam Masjidil Haram misalnya kan? Kalau seandainya kita akan mendapatkan, kita tunggulah sholat tarawih sampai jam 1, lalu kita ikuti imam Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Saya katakan dalam masalah ini, ya, saya mengatakan bahwasanya imam yang online itu, kalau boleh saya katakan nggak sah. Baik. Kalau kajian nggak ada masalah. Bapak Ibu ketika ikut kajian, mau jalan-jalan, mau masak, dengar kajian nggak ada masalah. Tapi sholat itu adalah dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, ada aturan-aturan yang ditetapkan. Mungkin demikian. Betulkah ada hadis yang melarang kita tidur ba'da subuh? Secara umum, ada waktu yang tidak tepat untuk kita. Ya, ada hadis yang yaitu setelah subuh dengan sesudah asar. Itu memang ada larangan untuk hal demikian. Begitu juga dalam larangan untuk sholat sunat setelah subuh dengan sholat sunat setelah asar. Ya. Di antara yang larang juga adalah bahwasanya waktu yang diberkahi bagi seorang mukmin itu adalah waktu pagi. Ya, jadi dikatakan fi bukuriha. Jadi orang mukmin itu diberkahi pada waktu paginya. Maka jangan sampai waktu pagi kita kemudian tidak kita jaga. Kalau seandainya akan tidur pun jagalah agar kemudian setelah matahari kemudian terbit baru kemudian kita istirahat kalau seandainya bisa. Kecuali kalau kondisi fisik kita pada waktu itu sedang kondisi labil, maka istirahatlah ketika kita mendapatkan waktu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin demikian, ikhwah akhwat fillah rahimakumullah, kajian kita pada waktu sore hari ini. Ana minta maaf karena mungkin 1 jam kebersamaan kita dengan segala keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan tadi. Dan saya juga berharap kepada ikhwah dan akhwat tolong doakan kami juga di sini di Indonesia dan juga wabil khusus saya sendiri agar kemudian kita semua mendapatkan yang terbaik pada bulan mulia ini. Dan saya juga mendoakan kepada ikhwah dan akhwat yang ada di Inggris secara umum atau di Eropa agar dapat menikmati Ramadan walaupun masa lockdown ini sebenarnya banyak hal yang luar biasa. Saya dapatkan kalau untuk Ramadan justru amal kita bertambah masa lockdown ini seharusnya, ya, amal yang sifatnya pribadi gitu loh. Ya, sebab kenapa waktu-waktu kita akan lebih mudah untuk kita tahu walaupun kemudian banyak ujian-ujian. Yakinlah, tidak semua keinginan kita bisa kita realisasikan. Karena kalaulah bukan karena ujian, maka nilainya tidak akan seperti itu. Namun kalau kita mampu melewati ujian tersebut, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita. Mungkin demikian dah Hendri. Wallahu a'lam bishawab. Amin rabbal alamin. Ya, jazakallah khair Ustaz Marwah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membersamai kita pada hari ini. Juga jazakumullah khair kepada segenap pemirsa hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi aktivitas-aktivitas dakwah kita dan bil khusus acara hari ini yang alhamdulillah sudah berjalan cukup lancar mengambil tema Ramadan, bulan tobat dan perbaikan diri. Baik, untuk menyudahi acara kita pada hari ini, kita minta Ustaz Urwan untuk memimpin doa bersama sebelum kita tutup.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh. La nuhsi thanaa'a 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mengakui kepadamu ya Allah atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Maka ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Rahman. Jangan pernah jadikan kesalahan-kesalahan kami membuat kami tidak bangkit untuk kemudian melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami meminta kepadamu ya Allah dengan namamu yang agung dan sifatmu yang mulia, agar engkau jadikan diri kami selalu berusaha untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah semangat kami untuk memperbaiki diri selalu hadir dalam kehidupan kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan berkah darimu ya Allah. Mudahkanlah kami untuk memperbaiki kesalahan kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan tempat yang tertinggi di sisimu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu ya Allah dengan permohonan, dengan permintaan yang sangat kuat, agar engkau jadikan hidayah-hidayah yang telah engkau berikan kepada kami tidak pernah engkau cabut daripada kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tutuplah usia kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu ya Allah agar maksiat-maksiat yang kami lakukan tidak menghalangi kami untuk memperbaiki diri dan untuk mendapatkan keridhaan daripadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allah aksir. Allah aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina abadan ma ahyaytana. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, karuniakanlah kepada kami rasa takut yang menghalangi kami berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Karuniakanlah kepada kami rasa takut yang akan menghalangi kami berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu ya Allah, yang akan menghalangi kami berbuat maksiat kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang taat kepadamu ya Allah dan berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Jadikanlah mereka cahaya mata dalam kehidupan kami. Jadikanlah mereka bulu perindu dalam kehidupan kami. Jadikanlah mereka anak-anak yang bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah ya Arhamar Rahim. Mudahkanlah kami dalam mendidik mereka ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami dalam mendidik mereka ya Allah. Jadikanlah hidayah dan berkahmu selalu hadir dalam kehidupan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikanlah taufikmu kepada kami ya Allah dalam mendidik anak-anak kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Sebagaimana keinginan kami agar anak-anak kami taat kepadamu ya Allah dan berbakti kepada kami kedua orang tuanya, maka jadikanlah diri kami ya Allah adalah hamba yang selalu mendekatkan diri kepadamu ya Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kami. Kalaulah ada di antara kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia, maka jangan pernah jadikan lisan-lisan kami begitu bakhil mendoakan kebaikan untuk mereka ya Allah. Jangan pernah jadikan lisan-lisan kami begitu kikir mendoakan kebaikan untuk mereka ya Rahman. Jangan pernah jadikan lisan-lisan kami begitu bakhil mendoakan kebaikan untuk orang yang telah menyayangi kami dan membesar kami dengan penuh kasih sayang ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kalaulah ada kesalahan yang pernah kami lakukan kepada mereka, maka ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Rahman. Ampunilah kami ya Rahim.
Jangan pernah jadikan kesalahan kami awal kesengsaraan dalam kehidupan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, jazakallah khair Ustadz Urwah, dan dengan demikian kita sudahi acara syiar Ramadan kita hari ini. Semoga telah membawa manfaat yang banyak. Dari penyelenggara kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sudahi dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.